Ibu Megawati yang kita hormati sama-sama dan kita cintai serta banggakan, mantan Presiden kelima Republik Indonesia, beliau mengeluarkan pernyataan ya, akan mempermainkan situasi ini, tidak akan menegaskan posisi PDIP di mana, di dalam atau di luar. Enak aja, kita permainkan dulu kata beliau, demi bangsa dan negara. Kita harus hitung-hitungan politik dulu, untung rugi dan lain sebagainya, demi bangsa dan negara, lebih tepatnya demi partai PDIP itu mungkin ya, bukan semata demi bangsa dan negara, tetapi demi partai politik yang dipunggawainya. Oke, itu ragam komentar persoalan ini. Kemudian saya baru lagi ya masuk ke ruang politik karena menarik sekali. Kali-kali kan bahas politik juga, bahas soal agama juga. Lalu ada Profesor Mahfud MD yang beliau puji habis-habisan Prabowo Subianto karena jujurnya, karena ketegasannya, karena komitmennya. Ya, di satu sisi Megawati ingin atau ya akan mempermainkan Prabowo mungkin ya, tapi di sisi lain Profesor Mahfud MD memuji setinggi langit Prabowo Subianto, jujur-jujuran tentang sifat karakter Prabowo yang luar biasa, meskipun ada temperamentalnya, cuma bukan pendendam. Kalau Megawati, kata siapa itu ya, yang sudah tua itu, saya pernah mendengarkan wawancaranya, Megawati itu pendendam, tidak mudah dia memaafkan seorang, pendendam ya. Artinya ini dua watak yang berbeda ya, antara Prabowo dan Megawati Soekarno Putri. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih keterangan dari Profesor Mahfud MD. Yang kedua, dalam pengalaman saya dengan dia memang orangnya sportif dan taat asas ya. Oleh sebab itu kita punya harapan Pak Prabowo itu nanti melakukan langkah-langkah drastis, termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan oleh para politisi sekarang ya. Karena kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak ya membiarkan ya, saya pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural, taat asas. Jadi karena dia sekarang belum presiden, ya sudah semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah jadi presiden dia bisa memperbaiki itu semua. Dan saya punya harapan untuk itu karena Pak Prabowo tuh orangnya kan, ya itu tadi, orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu dia katakan, kalau menjanjikan sesuatu dia lakukan dengan sportif. Orangnya temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan, tidak ada kan dendam. Prabowo marah ke siapa terus berdendamnya di bawah, anda ada gitu. Tapi saya menurut saya ini modal, ya modal untuk Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan tanpa lagi harus tergantung kepada orang. Toh ada alasan lain, beliau sudah sangat sepuh dari tingkat jabatan ya, usia seorang menjabat jabatan politik. Artinya sudah sepuh, sehingga harapan yang bisa dia lakukan bukan untuk menumpuk kekuasaan bagi dirinya sendiri, tapi untuk mewariskan kepada penerusnya yang lebih muda. Karena tidak mungkin orang yang sudah terus-menerus berkuasa, akan ada saatnya. Dan kesadaran atas itu mungkin akan digunakan untuk membuat satu tindakan-tindakan yang bagus bagi bangsa kita. Tapi saya punya catatan Pak tentang Pak Prabowo, kaitannya dengan demokrasi dan keterbukaan Pak. Pernah beberapa kali menolak wawancara media, secara terbuka menolak Jakarta Post, menolak wartawan Kompas ketika itu. Lalu juga pada 1 Mei 2019 ketika running kampanye, dia sempat mengatakan secara terbuka Pak bahwa hati-hati media, saya catat kalian satu persatu. Nah ini kan sebenarnya mengkhawatirkan bagi pers Pak, atau kalangan tertentu dengan pernyataan itu. Apakah pantas gitu ya seorang calon presiden melakukan itu dan menyampaikan itu di sebuah negara demokrasi di mata Prof. Mahfud? Iya, saya menilainya itu memang kurang tepat, tetapi saya memahami dari situasinya. Anda tahu Pak Prabowo melakukan itu dulu tahun 2014. Tahun 2014 itu dia dikeroyok oleh masyarakat sipil dan oleh media massa.
Kenapa saya tahu? Ya saya tahu karena saya dulu ketua tim suksesnya Pak Prabowo. Sehingga dia merasa didiskriminasi terus, merasa dipojokkan terus oleh masyarakat sipil dan oleh media. Lalu dia katakan ketika mau wawancara gitu, nggak mau dia. Kamu dari koran ini ya? Kamu dari koran ini? Nggak, itu kan. Karena pada waktu itu situasinya seperti kita tahu, dia dikeroyok, ya kan? Oleh opini publik. 2019 juga malahan keroyokannya lebih banyak lagi karena tambah juga selain opini publik, media dan LSM juga ada unsur pemerintah masuk di situ. Masih bersikap itu. Tapi sekarang Pak Prabowo kan nampaknya dapat dukungan luar biasa ya, sehingga mungkin bisa lebih proporsional akan untuk menyikapi dan membantu Pak Prabowo sebenarnya. Keterbukaan terhadap media, kesediaan diwawancarai, kesediaan dibantah, kesediaan diminta konfirmasi. Itu adalah untuk membantu presiden, untuk membantu pemerintah. Dan itu baik bagi pemerintahan yang akan segera dimulai oleh seorang Prabowo. Itu baik. Dan saya berharap itu bisa muncul di pemerintahan Prabowo karena elemen itu ada pada diri Pak Prabowo. Tinggal dimunculkan aja kan. Tinggal dimunculkan. Apakah dia mampu ada di atas semua situasi itu apa tidak? Oke, jelas. Itu suportif orangnya. Kata Profesor Mahfud MD, temperamental, cuma tidak pendendam. Ya orang yang kayak gitu kan biasanya ya apa namanya, gercep lah. Kalau ada persoalan langsung, tidak bisa menutupi, dia akan marah atau lain sebagainya. Kita bisa akan menebak, ini Prabowo lagi marah atau lagi cinta atau lagi apa. Kita gampang bisa menebak itu. Itu kelebihan orang yang apa namanya ya, yang seperti itu. Jadi tidak bisa membohongi kita karena kelihatan dari mukanya dan lain sebagainya. Karakternya kan tidak bisa manipulasi. Itu keuntungannya. Beda misal dengan Anies. Anies kita nggak kelihatan dia sedang marah kah, dia sedang emosi kah, atau sedang apa, nggak kelihatan. Sehingga orang seperti ini akan berpotensi lebih bisa membahayakan ya, karena nggak kelihatan dia sedang bohong kah, dia sedang apa, emosi kah, atau marah atau apa, nggak kelihatan. Orang seperti Anies itu datar kan gitu ya. Prabowo nggak, kalau marah ya kelihatan sedang marah. Itu jadi orang sekitarnya bisa gampang untuk kemudian kalau mengingatkannya mengingatkan, hati-hati Pak Prabowo, kelihatan lagi marah, hati-hati jangan sampai sedang marah ini mengambil kebijakan. Nah, itu kan bisa gampang memperingati, menasehati dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang datar, nggak kelihatan orang ini sedang marah, orang ini sedang cinta atau sedang apa, nggak kelihatan, sehingga orang di sekelilingnya kan repot melihat menerka, ini sedang apa nih orang ini. Nah begitu ya saudara, potensi-potensi karakter yang kemudian Prabowo punya ini akan bisa baik, kata Profesor Mahfud MD, untuk pembangunan bangsa ke depan ya. Dan ya kita harapkanlah Prabowo menjadi presiden setelah Pak Jokowi yang lebih baik. Sekali lagi, yang lebih baik ya, dan kita percaya itu dengan kemampuan yang beliau punya, tegasnya dan lain sebagainya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa Profesor Mahfud MD sudah 100% menerima kekalahan ya, 100%, bukan lagi 80 atau 99% ya, 100% Profesor Mahfud MD sudah menerima kekalahan terhadap situasi kemarin, dan PDIP masih nggak menerima kekalahan. Itu simpelnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.